Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Saiin. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Oke, saya nih ya mau menanyakan tentang masalah di kelas saya, Pak. Kelas saya tuh kebetulan ya punya masalah dengan motivasi belajar siswa yang rendah. Jadi saat saya mengajar, siswa tuh kesannya jadi ngantuk, pengennya cepat pulang, istirahat. Ibu istirahat kayak gitu. Gak ada motivasi gitu. Pernah nggak di kelas Bapak seperti itu? Terus bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, masalah ini sering sekali terjadi di dalam kelas, bukan hanya terjadi pada guru-guru yang masih baru atau junior, tapi juga terjadi pada guru-guru yang sudah lama mengajar, bahkan sudah puluhan tahun tetap aja masalah ini sering kali terjadi. Solusi yang mungkin pengalaman-pengalaman yang dari guru-guru, rekan guru atau kepala sekolah yang juga pernah menjadi guru gitu. Uh, jadi letak letak kekeliruannya tidak hanya terjadi pada siswa, tapi juga guru tersebut. Maksudnya Oh, bagaimana guru ini membawa kegiatan pembelajaran ini begitu menyenangkan, begitu ceria, sehingga murid atau siswa bisa termotivasi dengan pembelajaran tersebut. Guru diharapkan bisa memberikan motivasi atau kalau istilahnya ice ice breaking, breaking. Oh, nah, sehingga murid atau siswa ini termotivasi. Contohnya misal guru anak banyak yang mengantuk saat pembelajaran gitu. Bagaimana kita memberikan ice breaking, tepuk tangan atau nyanyi apa gitu, sehingga anak-anak lebih termotivasi atau tidak ngantuk lagi oh, oke. gitu. Jadi solusi pertamanya untuk motivasi belajar rendah itu dengan memberikan ice breaking saat anak-anak sudah mulai kelihatan mengantuk dan nggak semangat ya Pak ya. Seperti itu. Iya betul. Mungkin ada lain selain dari ice breaking atau mungkin metode atau medianya seperti itu Pak. Ya, yang kedua, karena tidak masalah ini tidak hanya terjadi karena faktor siswa tersebut, karena ada juga maksudnya faktor internal dari siswa tersebut, tapi juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang kedua kan dari keluarga, misal keluarga yang lebih terbilang cukup kepeduliannya terhadap belajar anak-anaknya, mungkin akan lebih termotivasi. Jadi peran serta orang tua juga sangat mempengaruhi motivasi siswa ini. Nah, yang terakhir tadi faktor internal, bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi siswa dari dalam diri siswa ini gitu. Misal kayak kata-kata nasihat yang perlu perlu diperbanyak, seperti ayo kita harus bisa gitu, ayo kamu bisa, atau kata-kata yang Membangkitkan sekiranya motivasi bisa gitu ya, membangkitkan. dorong mereka biar mereka mau melakukan sesuatu, seperti itu maksudnya ya Pak ya. Iya, ini nih Pak, nyambung-nyambung tadi kan ada dorongan-dorongan. Saya juga punya masalah nih keaktifan siswa. Jadi kalau diminta diskusi kayak gitu judulnya eh males Bu. Jadi nggak disuruh ada yang mau nanya, nggak ada yang kayak gitu Iya, diem semua. Kayak gitu Pak. Apa mengalami yang sama nggak Pak? ya dalam keaktifan ya kembali kepada gurunya juga gitu ya. Terus juga
bagaimana agar siswa ini lebih aktif dalam pembelajaran misal kayak tadi. Nah, kalau ada yang kayak perlunya reward ya, reward Oh, reward. penghargaan kepada siswa yang bertanya. Coba siapa contohnya coba siapa yang mau bertanya. Nah, yang anak pintar atau anak hebat gitu pasti bertanya, itu juga termasuk reward dengan kata-kata pujian. Bisa juga dengan ayo siapa yang mau bertanya, nanti saya kasih buku atau bolpen untuk merangsang siswa tumbuh minat bertanya atau keaktifan siswa tersebut. Ya, jadi salah satu solusinya adalah dengan memberikan reward baik itu secara ucapan maupun bentuk barang ya. Seperti itu. Ya. Oke. Ya, itu masukan yang sangat penting sekali. Kemudian Pak, lanjut lagi nih. Masalah ketiga ada nih, masalah di kelas saya itu masalah mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika menurut murid saya itu pelajaran yang sulit. Jadi hasil belajar siswa di pelajaran matematika juga rata-ratanya rendah. Oke, gimana ya Pak? Solusinya? Ya. Sudah menjadi keumuman ya kalau matematika itu seperti pelajaran yang sangat sulit, yang horor gitu Bu ya. Tidak hanya untuk siswa SD, siswa kelanjutannya SMP, SMA dan seterusnya juga itu menjadi seperti sebuah momok yang menakutkan bagi siswa untuk pelajaran matematika. Nah, keaktifan guru untuk membuat pembelajaran matematika ini menyenangkan gitu. Kayak bagaimana misal mendemonstrasikan penjumlahan bilangan bulat gitu, ada negatif, ada positif. Jadi yang negatif pakai kartu ini, nanti kalau ditambah yang positif jadinya 0 gitu. Jadi dengan permainan-permainan yang menyenangkan juga mungkin bisa membuat siswa ini tidak takut lagi gitu. Tidak takut dalam pembelajaran matematika. Contoh lain kayak siswa diajak kemana untuk membuat pembelajaran matematika ini lebih menyenangkan. Itu mungkin jadi keaktifan guru juga berpengaruh bagaimana agar matematika ini menjadi pelajaran yang lebih disukai siswa gitu. Oke, saya simpulkan tadi ya, jadi dengan cara mengajak siswa ke luar bisa jadi ataupun menggunakan media-media konkret ya Pak ya. Ya tadi kan ya sudah sempat didemonstrasikan, kemudian juga menggunakan permainan-permainan supaya mereka kesannya nggak belajar matematika tapi lagi bermain, tapi sebenarnya mereka lagi belajar kayak gitu. Ya seperti itu ya. Kemudian saat terakhir nih Pak, masalah masih tadi kan masalah matematika. Sekarang nih kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal-soal hot. Kan saya pergi kelas 6. Cuman dari introspeksi dari AKM kemarin itu memang murid saya ini belum bisa menyelesaikan soal-soal hot. Artinya belajar saya coba dengan materi di kelas 6 ya, diberikan soal yang mungkin ada deskripsinya ataupun harus menganalisis terlebih dahulu, tidak langsung ada dalam teksnya kayak gitu, jawabannya harus dianalisis terlebih dahulu. Itu masih belum bisa. Nah, kalau Bapak yang sudah senior nih mungkin bisa ngasih saran ke saya bagaimana kira-kiranya solusinya, Pak? Jadi tingkat berpikir siswa rendah ya dalam kritis, ya, berpikir mengerjakan kritis. soal-soal gitu ya. Iya betul. Ya, memang soal-soal hot ini harus
berpikirnya mungkin lebih tinggi lagi sehingga untuk anak-anak SD terutama di kampung-kampung lah kayak di SD-SD kita gitu ya. Mereka masih terpaku dengan pola pikir yang lama gitu, Bu. Misal kayak contoh contoh sederhananya 2 dikali 3 sama dengan 6 gitu. Nah, sedangkan untuk di untuk mengisi 2 kali titik-titik sama dengan 6 mereka masih bingung gitu, Bu. Betul. Atau yang di titik-titiknya ini ada berapa gitu. Justru ini yang menjadi tantangan bagi kita sebagai pengajar ya, pengajar di era 4.0, bagaimana 4.0. agar kita bisa ya membuat keterampilan berpikir ke hot ini lebih bisa diterima oleh siswa dari soal-soal harusnya emang dimulai dari soal-soal yang mudah dulu gitu ya, yang mudah misal nomor 1 mudah, nomor 2 lebih tinggi lagi, nah yang terakhir mungkin sulit gitu. Oh, Juga perlu tahapan-tahapan yang sekiranya bisa dalam pengujian saintifiknya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena HOT ini ya mungkin sebenarnya dulu juga ada, cuman beda nama atau beda istilah gitu, Bu. Yang tadi bagaimana kita membangkitkan siswa ini, kalau soal mungkin dari yang paling mudah ke yang paling tinggi. Juga siswa diajak berpikir lebih kritis gitu. Kayak contoh soal tadi yang 2 kali 3 sama dengan 6, tapi 2 kali titik-titik sama dengan 6, siswa masih banyak yang belum mengerti. Tapi bagaimana siswa ini diajak berpikir untuk dapat menyelesaikan hal-hal tersebut gitu. Karena kalau hanya teori-teori, konsep-konsep ya, tapi dalam prakteknya tidak dapat efektif ke siswa gitu. Jadi sama aja dengan ya nol besar gitu. ya. Jadi intinya buat melatih kemampuan coach ini, saya harus belajar, maksudnya mengaplikasikannya dengan memberikan soal yang mudah dulu, seperti itu ya, Pak, ya? Mudah Ya, dulu, jadi biar mereka terbiasa dulu dengan soal yang seperti itu, kemudian dinaikkan levelnya, seperti itu maksudnya Bapak ya? ya betul kayak gitu. Nah, mungkin ada solusi lain Pak, yang selain bertahap seperti itu, memberikan soalnya? Ya, sementara itu aja dulu. Sementara itu aja dulu. Iya Pak, mohon maaf sekali Bapak mengganggu aktivitasnya, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, dan semoga anak didiknya menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan. Terima kasih ya Bapak, saya izin stop share record-nya.